Hisu berkendara di tengah hujan. Ji-yong meneleponnya, memastikan apakah Hisu hamil. Hisu hanya diam. Ia teringat saat mengambil rambut Ja Kyong untuk dites. Lalu Hisu menjawab bahwa ia memang sedang hamil. Ji-yong lalu meminta Hisu berhenti berkendara. Ia berkata, ia yang akan mencari Ha-jon. Hisu tidak boleh stres karena sedang hamil. Namun Hisu tidak mau, ia terus berkendara. So-hyun telah mengetahui bahwa ibu Ha-jon masih hidup. Ia sadar telah diatur oleh Nyonya Yang dan Ji-yong. Ja Kyong keluar dari mall. Ia membuka ponselnya dan melihat banyak panggilan tak terjawab dari Ji-yong. Ia pun menelepon Ji-yong. Ia terkejut saat Ji-yong berteriak menanyakan di mana keberadaan Ha-jon. Ja Kyong baru mengetahui bahwa Ha-jon hilang. Ja Kyong pun bergegas pergi mencari Ha-jon. Nyonya Yang meneriaki para pelayan agar mencari Nodeok, burung peliharaannya yang hilang. So-hyun melihatnya dan heran karena mertuanya mempermasalahkan hilangnya burung, bukannya khawatir hilangnya Ha-jon. Nyonya Yang mengatakan orang-orang telah mencari Ha-jon, dan Ha-jon anak yang pintar, pasti bisa pulang sendiri. Nyonya Yang kelepasan mengatakan bahwa tidak perlu khawatir karena Ha-jon punya dua ibu. So-hyun bertanya apa maksud Nyonya Yang. Nyonya Yang berkata maksudnya Ha-jon memiliki guru les yang menganggapnya seperti anak sendiri. Ja Kyong melacak lokasi terakhir Ha-jon menelepon. Hisu melihat ada spanduk bertuliskan konser Wo. Ia pun turun menuju tempat konser itu. Ia melihat Ha-jon di sana. Ia memeluk Ha-jon. Ja Kyong tiba di lokasi konser Wo. Ia melihat Ha-jon bersama Hisu. Su Hyuk dan Yu Yeon duduk bersama. Yu Yeon memberikan buku berisi emot pada Su Hyuk. Ia berkata, saat sedih ia menghibur diri dengan melihat buku itu. Para pelayan sibuk mencari Nodeok. Ternyata Nodeok terbang. Sesampainya di rumah, Ji-yong memarahi Ha-jon karena pergi ke konser tanpa izin dan mematikan ponsel. Saat akan memukul betis Ha-jon, Hisu menahannya. Ha-jon menangis. Hisu mengatakan bahwa Ha-jon adalah putranya. Tak akan dibiarkannya siapapun menyentuhnya. Ja Kyong yang baru tiba di rumah, mendengar ucapan Hisu. Hisu lalu membawa Ha-jon pergi. Hisu menemani Ha-jon tidur di kamar. Ja Kyong mengintip dari balik pintu. Perasaan Ja Kyong berkecamuk. Cemburu, amarah, kesedihan, ada pula ironi dan rasa terima kasih karena menyayangi anaknya. Dan juga rasa bersalah karena menyakiti anaknya sendiri. Namun perasaan yang menguasai dirinya adalah rasa ingin mengambil semua miliknya. Nyonya Yang membaca berita miring tentang keluarga grup Hyowon. Ia merasa kesal. Seorang pelayan memakai sarung tangan mencoba membuka brankas tempat penyimpanan harta milik Direktur Han. Brankas itu pun terbuka. Matanya tertuju pada kalung berlian biru. Ja Kyong masuk ke kamar Ha-jon dan tidur sambil memeluknya. Hisu datang. Saat mereka berdebat, Ji-yong datang. Ia mengajak Hisu tidur. Ji-yong meminta agar Hisu mempercayainya. Cukup pikirkan dirinya, Ha-jon, Ji-yong, dan bayi mereka. Ji-yong juga mengatakan untuk memecat guru les Ha-jon. Ja Kyong mengatakan pada Ji-yong bahwa besok ia akan mengatakan semuanya pada Hisu. Ji-yong mengatakan untuk tidak mengganggu Hisu karena Hisu sedang hamil. Ja Kyong terkejut mendengarnya. Ji-yong menyuruh Ja Kyong kembali ke tempat asalnya. Ji-yong memperlihatkan artikel dari tim humasnya. Di artikel tersebut tertulis bahwa ibu kandung Ha-jon tinggal di luar negeri usai melahirkan dan mengalami kecelakaan. Ja Kyong pergi dengan perasaan marah. Ia menaiki mobil dan hampir saja menabrak pelayan yang mencuri brankas Direktur Han tadi. Ia terbayang saat dulu ia dianggap sudah mati dan Nyonya Yang memintanya untuk tidak muncul di depan Ha-jon. Keluarga Hyowon yang akan membesarkan Ha-jon. Nyonya Han mimpi buruk. Dalam mimpinya, Ja Kyong berkata agar Nyonya Yang dan dirinya melindungi anak masing-masing. Ja Kyong mengatakan akan membantu Jin Ho menjadi direktur. So-hyun menemui Hisu. Hisu mengatakan pada So-hyun bahwa ia hamil. Ia juga mengatakan kasih sayangnya pada Ha-jon tidak akan berubah. Kedepannya, ia meminta bantuan So-hyun. So-hyun mengurungkan niatnya membicarakan hal yang tadinya akan disampaikan pada Hisu. Ia hanya berkata agar Hisu menjaga diri baik-baik. Pelayan yang mencuri berlian Direktur Han, menjualnya ke toko perhiasan.
Ternyata itu adalah berlian Lazare dan tidak bisa dijual karena memiliki nomor seri. Polisi bisa menangkap jika menjualnya. Kepala pelayan Joe menonton rekaman pelayan yang mencuri berlian biru Direktur Han. So-hyun menyampaikan pada Nyonya Yang, bahwa Hisu sedang hamil. Kepala pelayan Joe yang mendengarnya, terkejut. So-hyun mengatakan sekarang waktunya mengusir Ja Kyung. Nyonya Yang, spontan menjawab, tentu saja. Lalu tersadar dan bertanya apa maksud So-hyun. So-hyun berkata, setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Jin Kyung berkata agar Jin Hee hidup damai dan bersikap baik pada suaminya agar tidak cerai. Di tengah perbincangan, mereka terkejut melihat seorang pelayan kafe dimaki oleh seorang wanita yang mengaku suaminya digoda oleh pelayan kafe tersebut. Wanita yang marah tersebut adalah Hui Bin dari Kwaisondang di desa Seorae, yang merupakan selingkuhan Jin Ho. Mereka geleng-geleng karena selingkuhan pertama melabrak selingkuhan kedua. Padahal istri Jin Ho tak peduli. Kepala pelayan Joe menelepon pelayan yang mencuri berlian Direktur Han, mengatakan jika mereka tak kembali dalam 24 jam, ia akan melapor polisi. Ia berkata, ia menyampaikan bahwa mereka sedang tugas luar. So-hyun menemui Suster Emma. Ia berkata, ia mengetahui sebuah kebenaran. Namun jika ia mengatakannya, seseorang akan terluka karena kondisinya saat ini. Namun jika ia mengetahuinya nanti, sakitnya bisa berlipat ganda. Ia bertanya apakah sebaiknya ia memberitahu atau diam saja. Suster Emma menjawab dengan bertanya, jika ada di posisinya, kebenaran pahit atau kedamaian palsu, mana yang akan So-hyun pilih? Nyonya Yang, mengatakan pada Jin Ho bahwa dulu Hisu mengatakan akan membesarkan Hajon dan tak akan melahirkan anak lain. Jin Ho berkata kehamilan Hisu adalah hal baik. Namun Nyonya Yang, mengatakan masalahnya semakin rumit karena ibu kandung Hajon masih hidup, dan tinggal di rumah itu sebagai guru les Hajon. Jin Ho terkejut mendengarnya. Nyonya Yang, lalu menambahkan, itulah syarat yang diberikan Ji Yong untuk membuat Jin Ho menjadi direktur. Ia juga tidak boleh memberitahu identitas ibu kandung Hajon pada Hisu. So-hyun melihat Ja Kyung dan Hajon. So-hyun menemui Ji Yong. Ia bertanya terang-terangan pada Jin Ho kenapa ia membiarkan Ja Kyung yang adalah Lee Hye Jin masuk ke keluarga mereka. Ia bertanya perjanjian apa yang dibuatnya dengan Nyonya Yang, hingga masalahnya bisa ditutupi dengan baik. Ji Yong terkejut lalu tersenyum, ternyata So-hyun mengetahuinya. Ia lalu berkata akan mengusir Ja Kyung demi melindungi Hisu dan anaknya. So-hyun lalu menyindirnya, untuk melindungi Hisu atau melindungi dirinya sendiri. So-hyun meminta Ji Yong memberitahu semuanya pada Hisu, lalu membiarkan Hisu memilih. Ji Yong lalu berkata, mereka berdua berbagi rahasia yang sama besarnya. Ji Yong mengetahui bahwa So-hyun mencintai perempuan. Ia berkata akan lebih baik jika mereka tidak saling serang. Hisu mencari tahu siapa dalang di balik berita miring tentang keluarga grup Hyowon. Wartawannya sedang ditinjau oleh komite etik sesuai permintaan Hisu. Namun sumbernya tidak mereka ketahui karena bersembunyi di balik perlindungan sumber berita. Ji Yong berdiri termenung. Ia terbayang saat melihat Direktur Han berbincang dengan So-hyun. Saat itu Direktur Han mengatakan So-hyun adalah kartunya untuk memimpin Hyowon. Ji Yong menerima pesan dari Ja Kyung bahwa ia akan pergi. Namun ia meminta Ji Yong datang ke parkiran untuk mengatakan sesuatu terakhir kalinya. Ia juga mengirim Hisu pesan bahwa ia akan pergi, dan meminta Hisu ke parkiran karena ia ingin mengucap salam sebelum pergi. Ja Kyung menyampaikan ia akan pergi ke Kanada. Ji Yong meminta agar Ja Kyung yang asli menutup mulutnya. Ja Kyung berusaha mencium Ji Yong, namun Ji Yong menepisnya. Hisu berjalan ke arah parkiran, dan Ji Yong refleks menundukkan kepalanya. Ia dan Ja Kyung menunduk. Ji Yong keluar dari mobil. Ia mengatakan ia mengambil sesuatu yang tertinggal di mobil lalu mengajak Hisu pergi. Ja Kyung membunyikan klakson mobil. Hisu melangkah menuju mobil, namun terhenti karena Suster Emma meneleponnya. Ji Yong mengatakan itu adalah mobil aktivitasnya, jadi sudah diaturnya bisa berbunyi sendiri. Hisu menerima telepon Suster Emma dan berjalan menjauhi parkir untuk mendapat sinyal telepon. Selesai menerima telepon, ia melihat Ja Kyung susah berdiri di belakangnya. Ja Kyung mengatakan akan mengundurkan diri. Ia juga mengucapkan selamat atas kehamilan Hisu. Ja Kyung mengatakan, sebelum ia pergi, ia ingin menyampaikan sesuatu.
Hisu mengatakan ia tidak ingin mendengarnya. Ia tidak mau curiga dan memikirkan hal tak baik selama hamil. Jakyong pergi sambil menangis memikirkan Ha-jon. Ia berkata sendiri dalam hati agar Ha-jon menunggunya sebentar lagi. Suster Emma menenangkan So-hyun. Suster Emma bertanya, bila dapat kembali ke masa itu, apa yang akan dilakukan So-hyun? Ia menjawab akan membuat keputusan yang sama. So-hyun mengatakan 2 tahun lalu adalah terakhir kali ia melihat Suzy. Saat itu tidak ada yang curiga pada mereka. Semua menganggap mereka seperti teman biasa. Setelah bercerita pada orang untuk pertama kalinya, So-hyun merasa sudah bisa melepas Suzy. Jin Ho sedang video call dengan selingkuhannya. Saat So-hyun masuk, ia menutup layar teleponnya. Kepala pelayan Jo memegang kalung berlian biru dan memakainya. Ia terkejut saat Jin Ho datang. Jin Ho terkejut saat melihat kalung berlian biru tersebut. Ji-yong mengatakan pada Ha-jon, Jakyong telah keluar dan akan ada guru les baru untuknya. Ha-jon lalu bertanya siapa ibunya sebenarnya. Ji-yong menjawab ibu Ha-jon sudah meninggal. Ha-jon berkata untuk tidak membohonginya. Ji-yong lalu berkata bahwa nenek Ha-jon juga bukan ibu kandungnya. Ibu kandungnya juga telah meninggal. Ha-jon beruntung memiliki ibu yang seperti ibu kandung. Ia juga mengatakan bahwa ibunya sedang mengandung adik Ha-jon, dan mereka berdua harus melindungi adik Ha-jon tersebut. Ha-jon telah sampai di rumah. Ia memeluk Hisu. Ia menangis sambil berkata, "Ibu, jangan pernah membuangku." Hisu menangis mendengarnya. Hisu menghadiri acara Ilsin. Ia lalu menerima telepon dari tim humasnya yang telah mengetahui sumber berita miring tentang keluarga grup Hyowon. Tim humas menyebut bahwa nama sumbernya adalah Lee Hye-jin. Hisu terkejut mendengar nama itu. So-hyun menemui Hisu. Ia memberitahu bahwa ibu kandung Ha-jon, Lee Hye-jin, adalah Kang Jakyong guru les Ha-jon. Hisu terkejut. Jakyong menghadiri acara Ilsin. Ia memperkenalkan diri pada Hisu sebagai Lee Hye-jin. Hisu menamparnya. Di akhir episode, ditampilkan Suster Emma yang sedang berada di Rubato mengatakan saat pertama ia tiba di sana, keduanya terkapar di lantai. Namun saat ia kembali, episode 6 terhenti menggantung di kata-kata itu.